Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam pelayanan Pembukaan Sanggar. Saya Moses Dharma. Saya mau bersaksi bahwa selama saya belajar dalam pelayanan ini, banyak hal yang saya alami, banyak hal yang meneguhkan saya dan membentuk saya sehingga saya bisa seperti ini dan bisa dipakai Tuhan. Pertama saya belajar di tahun 91 ya, saya terima Yesus tahun 91 waktu SMA di bulan Maret, tanggal 21 Maret saya diinjili Mas Kuku, saya belajar. Terus setahun kemudian saya belajar, saya menginjili hampir 50 adik-adik kelas saya di SMA secara massal, penginjilan di depan kelas. Dan ini saya lakukan walaupun tulisan saya jelek, tapi saya berani untuk melakukan. Kenapa? Saya punya kerinduan untuk menginjili, dan itu terus terjadi. Dan saya terus menghafal firman Tuhan, dan saya terus menghafal ilustrasi jembatan, supaya apa yang menjadi tujuan dalam kerinduan saya, yaitu banyak jiwa terselamatkan, supaya bisa tercapai. Karena saya merasa waktu diinjili, saya merasa diberkati secara luar biasa. Saya merasa ada banyak perubahan, ada banyak hal berkat, yaitu saya mulai saat teduh, saya mulai membaca Alkitab, saya mulai merenungkan firman Tuhan, dan banyak hal yang membuat saya ini berubah. Yang semula saya ini kebingungan gitu ya, gimana ya nanti ini apa yang saya lakukan, tindakan saya benar atau salah gitu. Sering sekali saya merenungkan malam hari, banyak hal salah yang saya lakukan karena sebenarnya tidak ada yang mengontrol saya. Setelah saya terima Yesus, akhirnya firman itu mengontrol saya. Jadi banyak anak-anak muda yang di luar ini butuh kita sebenarnya untuk kita sampaikan tentang firman Tuhan. Salah satunya adalah saya. Waktu itu saya dibina oleh Mas Kuku, terus Mas Peter, Pak Erik. Sekarang saya dibina Pembangkit, memimpin pelayanan, dan saya rela untuk bertumbuh. Dan saya rela untuk mengikis juga hal-hal yang buruk dalam hidup saya. Ini yang menjadi saya tetap selama di tahun 91 sampai sekarang saya mau belajar. Dan ini menjadi berkat bagi kehidupan saya. Dan luar biasanya banyak anak-anak yang saya injili, juga banyak juga yang merodol, tapi saya tidak ambil pusing dalam hal ini. Yang penting bagi saya adalah saya mau dipakai oleh Tuhan, saya mau dipakai luar biasa dalam kehidupan saya, dan saya mau jadi berkat bagi orang sekitar saya mau jadi berkat bagi keluarga saya, dan itu saya lakukan. Dan pernah saya injili juga Bapak Ibu saya injili, mereka terima Yesus. Walaupun mereka ya tetap kehidupannya seperti biasa, bagi saya tidak masalah. Yang penting Kristus tersampaikan. Pada titik akhirnya saya percaya mereka akan terima Kristus Yesus dan ada banyak perubahan. Kita saja yang sudah terima Yesus saja, yang belajar susah sekali untuk menerapkan firman Tuhan, susah sekali untuk melayani, apalagi mereka yang di sana ya. Jadi kita tidak bisa membuat suatu planning dalam diri orang, kita harus seperti ini, seperti itu, target lah istilahnya. Ternyata target itu untuk kita pribadi, untuk saya pribadi. Perubahan itu untuk saya pribadi. Dan itu orang lain akan melihat bahwa ternyata kehidupan itu akan menjadi berkat. Orang melihat oleh kehidupan saya. Dan banyak yang saya lakukan, sampai sekarang saya tetap melayani di Mojokerto. Saya rindu sekali tetap melayani anak-anak sekolah SMP. Tuhan beri kepercayaan. Saya rindu, kenapa? Mereka pun mengalami hal sama seperti saya juga yang dulu. Sehingga saya ini sampai sekarang masih tetap rindu untuk melayani. Satu hal yang Tuhan berikan pada saya adalah beban hati untuk menginjili. Saya tidak pernah untuk diutus ke sana kemari, tapi dalam diri saya sendiri mau bergerak, mau berjalan, meluangkan waktu, memberikan pengorbanan waktu. Memang ada biaya yang saya tanggung, memang ya, biaya waktu, biaya keuangan, perasaan juga. Tapi untungnya di situ Tuhan masih memberkati saya untuk biaya-biaya seperti itu. Terima kasih. Ini loh janji Tuhan kepada orang yang mau rela memberikan waktu untuk dia sepenuh waktu. Bukan berarti harus jadi full time, bukan. Tapi kita memberikan waktu sepenuh hati kita, sepenuh waktu maksudnya sepenuh hati kita ini. Untuk orang yang kita tolong boleh terima Yesus dan mereka menjadi berkat bagi diri mereka, juga menjadi berkat bagi orang sekitar mereka. Seperti yang saya alami sampai saya bisa bertahan di sini dalam pelayanan Pembukaan Sanggar, dan ini menyenangkan dan keputusannya mengembirakan. Kenapa saya sebut mengembirakan dan menyenangkan?
Mungkin kalau kita berpikir secara dunia, banyak hal yang kita lepas, tapi berkat Tuhan kita dapat. Saya belajar banyak tentang gimana kita ini menyerahkan hidup kita, gimana kita menyerahkan keputusan kita kepada Bapa, sehingga kita ini boleh tahu rencana Dia. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Bapa di sorga, kita akan lebih tahu banyak tentang rencana Bapa kepada kita. Soal kehidupan, soal hal lain, Tuhan tetap memberkati. Tuhan tetap, apa yang saya kerjakan, Tuhan tetap memberkati. Tetap ada hasil yang luar biasa. Seandainya Anda pun belajar, seandainya Anda masih kuliah, sekolah, bukan berarti kita lepas dari belajar firman Tuhan. Mengutamakan Tuhan itu hebat, luar biasa. Bagi saya, mau ngapain lagi kalau kita tidak memperjuangkan hal itu, memperjuangkan kepentingan Tuhan. Tuhan pun akan memperjuangkan kepentingan kita. Memang ada banyak hal yang saya korbankan, yaitu keegoan diri saya, keangkuhan juga, semuanya harus saya korbankan. Kenapa? Karena memang kita harus turut seperti Paulus bilang, jadilah sama seperti aku. Karena Paulus bilang karena dia sama seperti Tuhan Yesus. Juga Petrus juga bilang, guru, pada siapakah kami harus ikut? Ternyata Tuhan Yesus ngomong, ya pada Tuhan Yesus juga. Dua hal orang ini yang beda latar belakang, beda pendidikan, tapi mereka punya kualitas yang sama, yaitu mereka bukan sekedar ikut, tapi terlibat juga dalam kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Dan Petrus itu membuktikan hal itu, Paulus juga membuktikan. Ada hal yang sama, walaupun mereka beda dalam hal pendidikan, beda dalam hal pekerjaan. Secara pribadi saya ini sekolah swasta terus. Nggak pernah negeri, saya nggak pernah sekolah di sekolah negeri. Tapi puji Tuhan saya kok nolong anak-anak sekolah negeri. Ya, dari dulu saya sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, ingin negeri. Tapi saya nggak pernah sekolah di negeri. Tapi saya dikasih kesempatan untuk menolong anak-anak sekolah di sekolah negeri. Luar biasa bagi saya. Saya pikir Anda yang sekolah di sekolah negeri jauh lebih hebat dari saya. Karena Anda punya danum yang bagus, punya potensi yang bagus dari saya. Saya percaya Anda pun lebih hebat dipakai. Saya percaya, tinggal kita mau atau tidak untuk menyerahkan semua hal ini kepada Tuhan. Ya, untuk mau melayani, untuk meruntuhkan hal-hal keegoan dalam diri kita. Seperti itu. Itu kuncinya kita dalam melayani. Terima kasih, saya masih mengucap syukur pada Bapak Yahweh, saya masih bisa bertahan di pelayanan ini, dan Sanggar, dan menjadi berkat bagi diri saya sendiri, bagi teman-teman, bagi saudara-saudara, bagi anak-anak Alfani. Salam dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.